tolong lihat baik-baik ya. Catat kalimatnya dengan baik. Setiap aktivitas Nabi yang kita pelajari, lalu Anda amalkan, mulai saat itulah kalau Anda mengamalkan karena mengikuti tuntunan ini, pahala dituliskan. Jelas ya? Anda selama ini misalnya tidur, bangun, duduk. Tapi duduknya Anda cuma pengen duduk saja, maka itu belum ada pahala. Cuma jeda saja. Tapi ketika Anda kemudian niatkan, ingat baik-baik ya, niatkan. Karena semua amal itu bergantung niatnya. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama, innamal a'malu Anda niatkan untuk mengikuti tuntunan Nabi, begitu Anda bangun, Anda duduk terlebih dahulu. Maka di situ Anda mendapatkan pahalanya. Sunnah pertama, fajalasa. Maka beliau duduk terlebih dahulu. Jadi kalau Anda tidur, nanti tentang tidurnya kita bahas di akhir, cara tidurnya Nabi. Sekarang kan bangun dulu. Begitu Anda bangun, Anda kemudian tidak langsung berdiri, tidak langsung mengerjakan aktivitas, tapi duduk terlebih dahulu. Jelas? Baik, yang kedua apa yang dilakukan? Setelah Anda coba duduk, setelah merasa agak tenang, ya, dan tidak langsung, karena itu kalimatnya menggunakan jalasa. Jalasa itu merubah posisi dari rendah kepada tinggi. Kalau merubah posisi dari tinggi kepada rendah, itu disebut qa'ada. Qa'ada. Misal, saya tinggi nih, berdiri. Tinggi, itu saya duduk. Nah, itu qa'ada. Sifatnya disebut qu'ud, orangnya disebut qa'id, tempatnya disebut maq'ad. Karena itu ketika orang sholat tidak bisa berdiri, dia boleh duduk. Ya, bahasa Arabnya qu'ud. Muncul ayat di Quran, qiyaman wa qu'udan. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Tapi kalau Anda pindah dari posisi rendah ke tinggi, saya tidur kan rendah. Terus saya bangkit, duduk jadi tinggi. Jelas ya? Anda duduk di bawah, saya minta ke atas ke sini. Maka kalimatnya menggunakan jalasa. Jelas? Sifatnya julus, orangnya jalis, tempatnya majlis. Saya katakan ijlis itu pindah tempat dari rendah ke posisi tinggi. Paham sampai sini? Saya ingin tunjukkan bagaimana diksi dalam Al-Quran dan hadis itu luar biasa. Dalam Quran itu kalau bukan firman Allah, mustahil punya diksi seperti itu. Mustahil. Dan bertahan sampai dengan sekarang dan sampai kapanpun. Teman-teman sekalian, fajalasa. Artinya, Anda akan naik dari posisi rendah ke posisi tinggi. Nah, kalimat jalasa juga itu menunjukkan penyesuaian untuk kenyamanan. Makanya Anda kalau ke sini pindah ke kursi, kan tidak ujuk-ujuk langsung duduk kan? Begitu duduk, Anda sesuaikan duduknya supaya nyaman duduk Anda. Maka ini memberikan isyarat, ketika Anda bangun dari tidur, duduklah dulu terlebih dulu sampai Anda merasa nyaman. Karena akan ada penyesuaian. Kenapa Nabi menggunakan kalimat jalasa? Karena tidak mudah Anda dari tidur, tiba-tiba langsung bisa duduk. Apalagi berdiri. Bisa limbung Anda. Ya, bisa limbung. Jadi ketika Anda duduk, bangun, pasti ada penyesuaian. Duduk. Gitu kan? Pelan-pelan dulu, siap-siap dulu, ya. Ada penyesuaian. Karena itu lanjutkan hadisnya. Tidak semua orang dari tidur langsung duduk, bisa langsung tegak. Hal pertama yang harus diatasi adalah mengatasi rasa kantuknya. Lihat baik-baik, mengatasi rasa kantuknya. Jadi begitu bangun, ya ada hal yang berproses dalam benak kita, dipaksakan langsung berdiri, Anda bisa jatuh. Anda duduk dulu, lalu atasi rasa kantuk kita, atasi penyesuaian dalam diri kita sehingga merasakan ketenangan dalam duduk kita. Bagaimana caranya? Teruskan. Famasaha. Awas, maka beliau kemudian mulai menghapus bekas-bekas kantuknya, biadaihi dengan kedua tangannya. Menghapus sunnah kedua, mengusap atau menghapuskan bekas kantuk. Bangun, duduk. Dua, menghilangkan atau menghapus bekas kantuk. Awas, hati-hati, bukan hanya papan tulis yang bisa dihapus ya. Nah, kantuk juga iya. Baik, tahan Mas ya. Jazakallah khair. Lihat baik-baik, awas. Saya pernah dapat pertanyaan di Surabaya. Ustaz, ada sementara Ustaz yang mengatakan nggak ada sunnahnya itu. Karena itu bertentangan dengan hadis bahwa saat orang tidur tangan itu bisa kemana-mana. Karena itu setelah Anda bangun cucilah tangan Anda sehingga yang kotor itu bisa hilang. Antum gini ya, kalau ingin menafsirkan hadis, ingin berpendapat sesuatu, lihat dulu dengan lebih lengkap. Jangan baru baca satu hadis langsung menafsirkan. Hadis itu tidak dipahami dengan akal kita. Hadis itu ditafsirkan dengan petunjuk Nabi SAW. Baca bagaimana cara ulama memahami. Baca dulu dengan total, dengan serius, secara komprehensif, baru tafsirkan satu dengan yang lainnya.
Jadi ada Quran ditafsir dengan Quran, ada Quran ditafsir dengan hadis, ada hadis ditafsir dengan hadis lagi. Dijelaskan oleh para sahabat, disampaikan oleh para ulama. Karena itu ulama disebut dengan warathatul anbiya. Ibnu Majah nomor hadis 233. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau ingin Anda memahami sesuatu, tafsirkan lewat pemahaman para ulama. Ini ada kebiasaan sekarang, baru lihat satu hadis sudah dikomentari. Kadang-kadang yang paling fatal, ini hadisnya sahih loh, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, tapi pemahaman Anda yang tidak sahih. Itu masalahnya. Hadisnya nggak ada masalah. Ya, awas hati-hati ya, nanti dalam beberapa hal itu perlu diluruskan kembali. Apalagi kalau satu persoalan, hadisnya bukan cuma satu. Ingat, bismillah 70 hadis. Doa makan 10 hadis. Bahkan ada yang menghitung hadis isbal dari 10 sampai 143 hadis. Antum nggak bisa baca satu hadis langsung tafsirkan. Baca dulu semuanya. Kalau dibaca 1-2 hadis langsung ditafsirkan, antum kemungkinan besar akan banyak berbenturan dengan satu dengan yang lainnya. Dan penafsiran tidak akan sempurna. Lihat teman-teman sekalian, nanti kita akan teruskan kepada hadis cuci tangan. Ya, jadi nanti konteksnya bisa berbeda. Lihat, kalau menyentuh malam-malam, apa yang antum sentuh? Umumnya menyentuh itu dengan telapak, dengan punggung. Lihat baik-baik ya. Tangan. Ketika disebutkan dalam isyarat Quran dan hadis, itu penyebutannya menunjuk pada istilah spesifik. Kalau tangan mana? Tangan tuh yang mana? Jelas yang ini gitu kan? Baik. Batasnya mana? Sekarang begini. Tidak usah mengarang ya. Mengarang. Cuma di bahasa Indonesia. Baik ya? Di pelajaran bahasa Indonesia. Di dalil, itu mesti ada dalil. Di syariat mesti ada dalil. Kalau disebutkan tangan, bahasa Arabnya yad. Itu dari ujung sini, jemari, sampai ke sini. Sampai ke dekat bahu ini. Ini tangan namanya, yadun. Ini disebut asabi'. Lihat, saya tunjukkan detailnya, asabi'. Yang ini disebut kaf, punggung. Yang ini disebut rusghun, pergelangan. Ini disebut sa'id. Ya, siku. Sa'id ini, lewat dari pergelangan. Yang ini disebut mirfaq, jamannya marafiq, siku. Kalau sampai sini baru yad. Kenapa saya penting terangkan ini? Di semua keterangan tentang ibadah, itu detil kalimat istilah tangan disebutkan. Contoh, Anda saat berwudu dibatasi, nggak disebutkan yad. Tapi yadnya dibatasi sampai mirfaq, marafiq. Quran surah 5 ayat 6, paling kiri sebelah atas. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Jadi bukan tangan sampai sini, bukan telapak tangannya tapi sampai siku sampai sini. Di tangan sampai siku, bukan siku ke tangan. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Ambil airnya, usapkan terus, jatuhkan basuhan sampai ke ujung siku. Balikan lagi dengan rata. Paham? Misal, Anda bertakbir, An-Nasai nomor hadis 866. Ketika Anda takbir, lihat kalimatnya. Ya Allahu Akbar. Ada dua cara. Pertama, meletakkan telapak tangan yang kanan, kaf, alal yusra, ke punggung yang kiri. Lihat baik-baik teman-teman. Ini ada dua cara. Cara pertama dibagi 3. Pertama, telapak ketemu punggung di sini. Begini. Cara kedua, ini pergelangan ketemu pergelangan. Rusghun, jelas kalimat hadisnya. Jadi begitu Anda takbir, Allahu Akbar ke sini. Tapi langsung ya, tidak diukur dulu. Allah. Ya. Pas. Kemudian boleh sampai sa'id, lewat sedikit ke sini. Tapi dilarang sampai ke mirfaq, nggak boleh begini. Itu disebut orang sombong. Kata Nabi, jangan kamu bersedekap seperti orang sombong. Begini. Ya, hati-hati. Jadi kalaupun Anda misalnya dalam situasi tertentu, tetap sampai sini. Tadi kan niatnya tahajud, cuman nggak kebagian sab di sini, di luar misalnya, sampai begini gitu kan. Nah itu nggak boleh, tetap di sini. Yang kedua menggenggam di sini. Paham? Pas batasannya. Nah terkait dengan tangan yang dicuci, lihat yang disebutkan sentuhan-sentuhan itu, ini telapak. Lain, awas hati-hati, telapak gitu kan. Dan lihat pada umumnya, kalimat secara umum. Jadi ketika Anda sedang tidur, Anda tidak tahu menyentuh apa. Kalimat penyeru itu, Anda nggak mungkin menyentuh menggunakan siku. Coba, sentuhlah gelas itu. Ya, mungkin sentuh begini. Paham ya? Apa yang digunakan? Jarang menggunakan ini. Coba sentuh meja itu. Jarang, pasti begini. Pasti begini. Karena itu apa yang digunakan ketika mengusap? Anda menggunakan bagian dari tangan yang umumnya Anda ketahui bersih, yang umumnya Anda duga tidak menyentuh sana sini ketika Anda kemudian dalam keadaan tidur. Dan perasaan kita bisa membedakan tangan ini dipakai apa dalam tidur, dalam keadaan bersih ataupun kotor.
Jadi sederhana. Makanya sebagian ulama ada yang memahami gunakan sebagian misalnya di jemari begini dengan punggungnya. Tapi poinnya adalah tidak harus menggunakan tangan dalam keadaan yang kotor. Antum bisa gunakan sebagian jemari untuk menghilangkan bekas kantuk Anda. Paham sampai sini? Jadi jangan dibenturkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Anda belum bisa hilangkan bekas-bekas kotoran di mata, bagaimana Anda bisa jalan dengan baik? Hadis itu mengatakan cuci tangan. Bagaimana mau cuci tangan, kantuk aja belum hilang? Bisa salah antum di situ. Paham ya? Baik, jadi pertama duduk, kedua hilangkan bekas kantuk, dan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari, hadis sahih. Kalau saya biasanya ketika bangun, saya biasanya menggunakan sebagian dari jari telunjuk ini. Ya, baik. Jadi kita bisa gunakan dua, kemudian kita hilangkan, lalu setelah itu kita lihat sunnah selanjutnya. Satu apa? Duduk. Kedua, hilangkan bekas kantuk. Ketiga, belum. Baik. Sunnah pertama, duduk. Sunnah kedua, hilangkan bekas kantuk. Begitu selanjutnya, belum. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, fayaqulu. Maka beliau kemudian berdoa. Apa doanya? Oh, jangan mengarang, kan belum saya bacakan. Belum saya bacakan, nggak pakai oh, tidak, belum saya bacakan. Lihat sini, doanya fayaqulu, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi alhamdulillah ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Di sini saya mau berhenti. Lihat baik-baik. Kalimat qala yaqulu itu bukan sekedar perkataan, tapi bisa juga berarti komitmen yang dibangun. Awas, hati-hati. Beda sekedar berkata dengan berkomitmen. Berkata hanya mengungkapkan kalimat menjadi suara. Awas. Ta'birul kalimat yatakawwanu 'ala as-saut. Ya, mengungkapkan kalimat yang membentuk sebuah suara yang terdengar. Tapi kalau komitmen tidak hanya mengeluarkan suara, tapi kita berjanji untuk mengikuti apa yang kita ungkapkan itu. Maka kalimat fayaqulu di doa yang dibacakan ini, doa ini tidak sekedar memberikan kita bimbingan untuk membacakannya, tapi juga memenuhi inti atau makna dari doa yang kita bacakan itu. Baik, mari kita lihat baik-baik. Saya tuliskan ya. Bismillah. Alhamdulillahilladzi. Ini saya pakai rok'ah ya, supaya mudah dituliskan. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Fokus baik-baik. Lihat ya, saya garis bawahi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ini ba'dama amatana. Ini bisa disatukan, tapi yang paling penting diantaranya yang ini, wa ilaihin nusyur. Saya bagi dua, satu, dua. Sudah? Lihat baik-baik sekarang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Saya terjemahkan tekstual dulu. Segala puji untukmu ya Allah, yang memberi saya kesempatan hidup lagi setelah engkau menahan nyawa saya sementara waktu. Ya, ba'dama amatana itu kalau ada amatana meninggal betulan. Tapi kalau ada kalimat ba'dama amatana artinya ditahan sementara nyawa kita dan kemudian diteruskan kembali kehidupannya. Jadi bukan diwafatkan, hanya sementara ditahan supaya tidak beraktivitas pada umumnya. Itu kalimat bedanya antara amatana dengan ba'dama. Jadi kalau setelah mengatakan ba'dama, ada kalimat amatana, artinya itu berarti tidak dalam konteks meninggal seutuhnya. Dalam arti meninggal gitu kan, selesai. Kalau dalam konteks kehidupan dunia, di artinya ditahan sementara waktu supaya tidak beraktivitas dan diberikan kesempatan lagi untuk beraktivitas. Jelas? Bisa juga diartikan bangkit dari kubur, ba'da amatan. Ya, ba'dama amatan, setelah diwafatkan kita bangkit lagi. Tapi untuk membedakan antara di dunia dengan di alam kubur, maka di kubur disebut dengan ba'af. Ba'af. Jelas? Makanya yaumul ba'af, hari dibangkitkan setelah wafat betulan. Sedangkan yang ba'dama amatana ini sementara waktu, bukan wafat tapi ditahan sementara nyawanya, ruhnya, kemudian dikembalikan untuk beraktivitas lagi. Paham?